gampang di sore hari ini. Kurang lebih masih ada waktu 10 menit ya untuk Anda yang ingin bertanya di 0356 88 atau via WhatsApp kami di 0857 0884 83 kali 5. Oke, baik Mas Diki, tadi kita sudah bahas mengenai dunia content creator dan juga kesibukan Mas Diki mengenai sebagai seorang pengacara ya, magang di pengacara. Mungkin Mas Diki selain fokus di content creator di TikTok, adakah di tempat lain seperti Instagram atau mungkin Facebook dan YouTube bahkan mungkin ada nggak Mas Diki? Kalau fokusnya sih TikTok, cuman Instagram itu video TikTok aku masukin ke Instagram. Begitu juga video TikTok aku masukin ke YouTube, ke Reel. YouTube yang pendek, YouTube Short. Lupa. Nah itu aja sih, nggak yang lain-lain. Karena YouTube itu agak berat untuk sekarang. Agak beratnya di mana nih kira-kira Mas? Agak beratnya itu kalau kita mau monet kita harus 1000 subscribe, kemudian 4000 jam tayang. Dan itu kalau mau dapat 4000 jam tayang, video kita itu harus panjang-panjang. Nah buat video panjang itu capek di ngedit. Betul sekali. Kadang saya nggak kuat untuk bisa gitu. Tapi karena sendirian ya Mas ya. Tapi nggak tahu sih nanti coba-coba lah. Oke, jadi kedepannya mungkin bisa masuk di semua platform ya Mas ya. Amin. Semua bisa diikuti, dikasih edukasi tentang hukum karena kan jarang juga ya Mas ya. Seorang pengacara membuat edukasi di konten-konten itu kan nggak banyak ya. Jadi bisa menjadi peluang juga terkhusus nih dari Kabupaten Tuban sendiri kayaknya baru Mas dikit ya atau ada lagi mungkin Mas? Kalau untuk yang konten creator baru saya. Cuma kalau pengacara banyak. Pengacara banyak, oke. Kalau saya tahu kalau pengacara memang banyak ya. Ada di Lamongan tuh satu pengacara, Rami juga. Di konten creator juga. Konten creator juga. Siapa lupa namanya. Masa itu juga sampai sekarang? Masih. Oke. Tapi kebanyakan pengacara itu laki-laki ya Mas ya? Banyak yang cewek. Banyak juga ya yang cewek ya? Banyak yang cewek dan banyak yang hebat juga cewek. Oke, luar biasa sekali. Karena mungkin pernah sih ada beberapa kali ketemu ya, cuman lebih seringnya cowok sih. Ya. Ketemu ya kan ya. Karena memang kalau jadi pengacara harus mobile gitu. Oke. Dan kadang-kadang cewek kalau terlalu mobile gampang capek juga. Betul. Fisiknya kalah juga sama cowok. Itu sih. Oke, kalau bicara tentang hukum dan juga dunia konten kreator, aku rasa harus sudah kita bahas semua ya Mas Diki ya. Mungkin ada nggak salah satu hal yang ingin Mas Diki sampaikan nih untuk pendengar Anda itu Pak? Monggo boleh disampaikan ya Mas. Yang saya sampaikan tuh kalau Anda punya masalah hukum itu yang terpenting adalah satu, tenang. Tenang, oke. Jangan panik. Jangan panik. Dalam hal apapun kayak yang tadi saya dengar iklan tuh ada yang nelpon gitu kan, yang melakukan penipuan, tenang aja. Tenang, habis itu kita cari solusinya. Jangan panik. Nah, memang kalau Anda nggak punya solusi, bingung cari solusi, ya datang ke orang yang ahli. Bisa ke konsultan hukum, bisa ke pengacara, bisa DM di TikTok saya atau Instagram saya untuk konsultasi. Bisa dibantu ya Mas ya? Bisa. Atau nonton live saya juga bisa. Tapi jarang live sih. Jarang live, tapi biasanya nggak konsisten ya Mas ya berarti? Iya, live-nya nggak konsisten karena live itu kadang kita terbentur sama jadwal magang. Oh gitu. Kita nggak tahu kapan magang itu harus ke misalkan luar kota, kapan kita harus selesai berkas, gitu kita nggak tahu. Tapi enggak ini ya Mas, siapa sehari kita harus live mungkin di jam pagi atau sore atau bahkan malam mungkin? Harusnya wajib. Oh harusnya wajib. Karena dengan adanya fitur live yang semakin banyak orang yang live, kalau kita nggak nge-live tuh jarang FYP sekarang. Oh gitu. Oke. Dan katanya sih ya, kalau di TikTok itu kalau mau live ada ini ya ketentuannya berapa? 1000 pengikut. Baru bisa live ya Mas Baru ya? bisa live. Oke siap. Jadi kita didengar di dunia konten kreator yang saat ini Mas Diki fokus di hukum ya? Atau mungkin ada pemikiran lain ingin fokus di bidang lain Mas Diki? Nantilah kalau di hukum sukses, ada di hukum itu berhasil, ada hasilnya, kita merambah ke yang lain. Oke, memang sejauh ini belum ada hasil ya Mas ya? Kalau hasil ada lah, dikit, nggak banyak. Kita menggantungkan diri di dunia konten kreator nggak bisa. Nggak bisa ya. Kecuali kita udah punya tim besar, gitu baru bisa. Dari YouTube punya tim besar baru bisa. Artinya kalau kita menggantungkan di dunia TikTok nggak bisa, harus fokus. Kita harus dari pagi kalau ada sih yang fokus orang itu live dari pagi sampai sore live dia jualan, dapatlah affiliate dari sana. Cuman yang jadi permasalahan di TikTok saya itu orang datang nonton live saya bukan untuk berbelanja, tetapi untuk belajar ya Mas untuk
belajar cari solusi juga. Mereka kebanyakan tanya. Nah, itu yang mengakibatkan jarang dapat komisi gitu. Oke, tapi berarti Mas Diki nggak main affiliate gitu ya? Main. Oh, main juga. Cuman nggak konsisten. Nggak konsisten. Paling nunggu endorse aja. Oh gitu, oke. Oke, jadi mungkin kalau biasanya kalau ada yang konsultasi gitu, banyak nggak sih Mas yang konsultasi yang DM via mungkin di TikTok atau bahkan di Instagram itu yang ingin konsultasi ke Mas Diki sendiri? Banyak. Jadi ada 2 konsultasi di saya itu, ada konsultasi gratis dan ada konsultasi VIP. Oke. Konsultasi gratis itu lewatnya DM, cuman kan DM kelemahannya lama balasnya karena banyaknya DM yang masuk. Nah, saya arahkan kalau ibu atau bapak butuh solusi secepatnya, ya udah silahkan lanjut konsultasi VIP via WA, itu berbayar. Gitu. Jadi setelah konsultasi nanti bisa minta saran gitu Mas ya. Minta saran, kita harus seperti apa Iya. gitu kan, harus didampingi kah, minta didampingi kah gitu ya Mas ya biasanya. Iya. Oke. Mungkin yang terakhir Mas Diki untuk menutup dialog kita di sore hari ini ya. Terima kasih banyak sudah mampir di studio RRI Tuban dan mengedukasi, menginspirasi pendengar RRI Tuban. Mungkin lain waktu kita juga bisa berdialog kembali ya Mas ya. Mungkin ada perkembangan di dunia konten kreatornya Mas Diki sudah seperti apa, nanti kita bahas lagi untuk mengedukasi pendengar RRI Tuban. Yang terakhir mungkin boleh disampaikan closing statement-nya ya mengenai di dunia konten kreator sendiri untuk pendengar RRI Tuban. Jadi monggo. Jadi buat teman-teman pendengar yang pengen jadi konten kreator, intinya itu fokus, istiqomah, udah. Yang penting itu fokus dan istiqomah. Nah, masalah hasil itu urusan belakang, dan jangan berpikir kita jadi konten kreator itu untuk cari uang, karena kalau itu niatnya pertama kita akan berhenti, karena untuk bisa mendapatkan sampai banyak pengikut itu ya butuh waktu yang lama. Nah, kalau kita tujuannya uang biasanya berhenti. Dan jangan lupa buat teman-teman yang pengen belajar hukum, ikuti TikTok Sarjana Hukum. Oke, baik, terima kasih banyak ya Mas Diki. Semoga beberapa informasi yang disampaikan oleh Mas Diki bisa bermanfaat untuk pendengar dari Tuban, dan termasuk juga untuk Anda yang sudah stay di FM 87,9 dan juga sudah gabung di live Instagram kami di @RRI-Tuban, ataupun juga yang bergabung di live YouTube kami. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi dari seluruh Indonesia, langsung aja download RRI Play Go di Google Play Store atau Google Play Store kalian, dan juga bisa langsung dengan mudah saja di web www.rri.go.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi tentang Kabupaten Tuban dan sekitarnya ya, bisa follow media sosial kami di Instagram, yaitu di @RRI-Tuban. Selamat pagi pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat kita akan tergabung bersama program 1 RRI Surabaya mengikuti program Info Prima. Untuk itu pendengar jangan kemana-mana, terus di FM 87,9 RRI Tuban. Selamat sore pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini.